Bapak Naya dan Bapak Ibu guru yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan adik-adik teman-teman siswa dari SMA 1 Agnolus Jansen. Sebelum saya mulai, tentu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bertemu melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Teman-teman adik-adik juga masih semangat ya. Ya, ada yang semangat tadi. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, biasa sudah ada balasan ya Pak. Ya, baik. Selamat pagi. Ya, bagus Jansen. Saya sebenarnya waktu dikasih kabar di kantor bahwa hari ini ada pertemuan dengan teman-teman di SMA Lulus. Saya sempat bertanya ini posisinya di mana? Tadi juga ketemu Pak Kevin. Saya jadi satu Lulus ini posisi di mana? Mereka bilang di TTN. Saya tinggal di Lebuhu, artinya berdekatan. Tapi sepanjang tinggal di Lebuhu itu juga belum pernah mendengar nama sekolah ini. Akhirnya saya coba cari di Google Map untuk panduan ke sini. Ternyata dekat. Jadi saya bincang dengan partner. Ternyata memang baru tahun ke-6, dalam tahun ke-7, tapi yang luar biasanya dengan usia yang begitu sangat belia, sekolah ini sudah berakreditasi unggul. Artinya ada sesuatu yang dilahirkan dari sini, termasuk sudah melahirkan alumni. Dan saya yakin di bawah bimbingan Pak Ter dan Bapak Ibu guru di sini, adik-adik pasti akan unggul. Ya, amin ya. Hari ini kami diminta untuk membawakan materi tentang demokrasi. Tadi Pak Kepe sudah bilang kita bincang-bincang demokrasi. Ini program kelima dalam rangka juga untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Tadi saya dulu situ saya tanya ke itu, ternyata sudah ada kandidat atau calon, pasangan calon, ya. Ternyata itu prediksi saya adalah apa yang kami kelola selama ini itu sudah terjadi di lingkup yang kecil seperti sekolah. Disitulah timbul yang namanya bibit demokrasi. Ya mungkin Pak Rai tadi sudah sampaikan apa itu demokrasi. Dan akar katanya itu kan demos dan kratos. Demos itu apa? Rakyat. Kratos? Kekuasaan. Ya. Artinya kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Demokrasi itu akan memberikan kedaulatan pada rakyat untuk menentukan apa? Menentukan arah perjalanan bangsa ini, termasuk di dalamnya menentukan para pemimpin. Dan kita sebagai bangsa sudah punya satu konsensus bersama, konsensus besar, bahwa demokrasi itu diwujudkan dalam suatu proses yang namanya pemilu. Berorganisasi di lingkup yang kecil seperti sekolah melalui OSIS itu menumbuhkan yang namanya bibit demokrasi. Dan teman-teman harus ingat, dampak dari berorganisasi itu bukan sekarang. Dampak dari berdemokrasi itu bukan sekarang. Para calon itu mungkin tidak akan merasakan dampaknya setelah jadi pengurus. Tidak ada dampak langsung. Tetapi dampak itu akan terasa saat kita sudah berada di luar sekolah itu. Bahwa kita pernah menjadi seorang pemimpin, walaupun dalam organisasi yang kecil. Kita pernah jadi pemimpin. Bibit-bibit kepemimpinan itu perlu ditumbuhkan, sehingga saat kita terjun ke masyarakat, kita sudah punya pengalaman dalam berorganisasi.
Di situ tentu akan ada rekam jejak kita di situ. Misalnya contoh, kalau mau misalnya setelah habis sekolah, habis kuliah, ingin masuk dalam dunia kerja kan mereka minta itu CV, kurikulum itu. Di situ kan ada rekam jejak. Salah satunya yang ditanya adalah pengalaman berorganisasi. Dan itu menjadi bahan pertimbangan. Apakah teman-teman layak tidak ada di dunia kerja? Nah, saya bersyukur bahwa kami dilibatkan dalam proses ini, supaya bagaimana kami menularkan apa yang kami kelola selama ini diwujudkan dalam konteks yang kecil, yaitu sekolah. Nah, teman-teman semua, pemilu itu orang bilang ajang konflik, tapi ajang konflik yang dilegalkan, bukan ajang konflik yang tawuran di pinggir jalan sana. Konflik antara peserta, tetapi konflik itu diramu dalam suatu konteks regulasi. Jadi konflik yang didasarkan pada hukum, bukan konflik yang sembarangan, yang sembrono. Kita tahu ada dua rezim pemilu. Pemilu nasional itu yang mungkin teman-teman masih ingat di 2004, di tanggal 14 Februari, itu untuk memilih yang namanya pemimpin. Dan ada 5 jenis pemilihan di sini. Pertama, kita ini belum ada yang pernah ikut pemilu ya? Belum ya? Tapi nanti di 2009 saya yakin sebagian besar ini, apalagi yang sudah kelas 11 atau 12, pasti akan ikut pemilu. Pasti sudah bisa menyalurkan haknya untuk memilih pemimpin. Di 14 Februari yang lalu, di bulan Februari 2004, kita memilih presiden dan wakil presiden. Kita memilih anggota DPR RI. Kita memilih anggota DPD RI. DPD apa DPD? Itu bukti keunggulan dari manusia. Kemudian kita memilih anggota DPRD provinsi. Tidak ditanya jawab, itu juga luar biasa. Kemudian kita juga memilih anggota DPRD. Kalau kita di kota-kota, kita pilih DPRD kota. Mungkin di antara teman-teman ada yang datang dari kabupaten lain juga. Pilihlah DPRD di kabupaten. 5 jenis pemilihan. Dan itu sudah selesai. Presiden waktu presiden sudah dilantik tanggal 20 Oktober. DPR ini sudah dilantik, DPD sudah dilantik tanggal 1 Oktober. DPD provinsi NTT sudah juga, kota-kota sudah. Setelah itu kita masuk dalam rezim pemilu yang kedua, yaitu pemilihan kepala daerah, pilkada. Nah, di tahun 2004 ini untuk pertama kalinya kita lakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Baik itu pilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali. Baru saat selesai 27 November yang lalu. Ya, bahkan pelantikan gubernur, bupati, wali kota itu baru dilaksanakan tanggal 20 Februari. Ya. Jadi itu yang namanya demokrasi. Kita sudah sepakat bahwa memilih pemimpin, peralihan kepemimpinan dilakukan dengan jalan yang namanya pemilu atau pilkada. Kita tidak kenal yang namanya monarki kekuasaan. Kalau monarki kekuasaan itu siapa rajanya, siapa kaisarnya, maka turunannya itulah yang akan dimiliki. Inggris Raya mengenal itu, Jepang mengenal kekaisaran. Di beberapa negara Eropa juga punya raja. Jadi siapa rajanya, ya, turun temurun, keturunannya akan menjadi raja. Kita juga tidak mengenal yang namanya peralihan kekuasaan melalui junta militer.
junta militer itu dikenal di Birma. Kalau pemilu tidak jadi, militer akan lari. Dan militer tinggal tunggu, dia suka satu itu. Kita juga tidak mengenal yang namanya kudeta. Tahu kudeta? Jadi kalau ketua OSISnya tidak dipercaya, beberapa kelompok siswa kita kudeta ya. Kasih jatuh ya. Kita tidak kenal itu. Di negara kita tidak kenal. Kita mengenal yang namanya pemilihan. Dan pemilu itu didasarkan pada 5 asas. Yang namanya Luber Jurdil. Ada yang tahu Luber Jurdil? Ada yang tahu lagi? Kasih semangat untuk siap. Luber Jurdil. Luber Jurdil artinya luas, bebas, rahasia, adil, dan juga adil. Ya, bukan. Walaupun kurang tepat. Tadi yang saya bilang luas, bebas, jujur, adil. Ada yang punya pendapat lain? Atau sepakat? Tadi kan Pak Su bilang kurang tepat. Kita bersepakat untuk yang kurang tepat. Ya, dikoreksi sedikit. Luber Jurdil langsung ya. Umum, bebas, rahasia, jujur, dan Luber Jurdil itu asas pemilu. Kami mengharapkan asas itu juga dipakai dalam proses ini. Langsung itu karena pemilu itu rakyat langsung memilih. Tidak ada orang yang bilang paten, saya titip saya pun suara di paten. Tidak, paten, saya langsung tidak diwakilkan. Umum karena pemilu itu dilaksanakan secara umum di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau umum di sini berarti seluruh ya. Kelas 10, 11, 12 tidak bilang 10 tidak usah, 11 tidak usah. Bebas karena waktu menyalurkan hak pilihnya dia tanpa tekanan, tanpa intervensi, apalagi tanpa ancaman. Lu pilih better seperti ketua OSIS, kita 2M. Ya, hubungan kita putus misalnya, tapi bebas. Apalagi kalau sudah diiming-imingi dengan orang bilang apa juga ya, belum pernah tapi tahu serangan fajar dengan kemana dan sampai Rian dan Nanda juga pakai serangan fajar. Ini calon-calon ada di sini sekarang. Oh yang ini, oh yang ada di depan ini ya. Itu yang kita dengar begitu ya, serangan fajar. Apalagi kalau tetangga bilang kan sudah Pak, kita dulu nih. Teman-teman semua, serangan fajar ya kita berhubungan. Orang bilang duit itu bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu duit. Apalagi sekarang kan mesti eksos butuh pulsa. Tapi ada janji, janji ke teman. Bapak Ibu ini biasa. Teman-teman semua, dalam aturan kami, money politik itu haram. Sekarang ini makin ketat. Bukan cuma yang kasih yang kena tinggal, tapi yang terima juga kena. Tadi ada jalan, minta maaf, Bapak Ibu. Orang bilang money politik itu ibarat
Kita mau kentut, tahu kentut? Pernah kentut? Kentut itu terasa malu. Dan kira-kira tidak tahu dari mana. Terus kemudian tiba-tiba ada yang mengeluarkan gas beracun. Sudah pada begini tapi sampai membenarkan coba. Seperti ya. Jauh yang namanya manipulatif. Apalagi kalau kita sudah mulai dari hal kecil ini akan terbiasa. Bahkan takutnya itu jadi budaya. Takutnya itu jadi budaya. Nah, tadi aku sudah sampai mana tadi? Bebas rahasia karena tidak ada yang tahu itu dia apa. Mungkin selama ini dia ya saya terhubung aro yang mana. Tapi waktu hari pemilihan belum tentu dia pilih aro. Belum tentu ini bukan pilih aro tidak aro. Contoh, tapi rahasia ini juga diterapkan dalam posisi apa ya? Diterapkan. Jujur itu lebih kepada ini ada panitia ya. Jujur itu lebih dekat kepada panitia. Kami ini KPU ini juga di kategori panitia pemilu. Ada panitia pemilu khusus. Tolong kerja dengan jujur. Jangan sampai panitianya terkesan berpihak pada salah satu calon. Adil. Perlakukanlah para calon ini dengan adil. Perlakukanlah para siswa ini sebagai pemilih juga dengan adil. Jangan sampai nanti ada diskriminasi. Itu asas pemilih. Tolong asas ini tetap diterapkan juga dalam proses. Saya coba menggambarkan beberapa tahapan yang kita jalani saat pemilihan. Bisa saja itu diterapkan dalam proses. Dalam pemilu atau pilkada itu, yang pertama kita lakukan adalah pemutahiran daftar pemilih. Sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka yang memilih itu memiliki syarat. Kalau di pemilu dan pilkada syaratnya berumur 17 tahun. Kalau di sini juga ditetapkan syarat. Ya, ada syarat. Jangan sampai panitia karena tidak jujur, karena mau berpihak pada satu calon, lalu memasukkan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kita bentuk yang namanya panitia. Jadi di pemilu itu yang bertarung ini para peserta, misalnya partai politik, kalau pilkada misalnya para pasangan calon, itu pesertanya. Kami ini panitia. Panitia itu dia membuat juga aturan mainnya. Di PDKOS juga ada aturan mainnya. Tolong tegakkan aturan itu. Ya. Kita juga di pemilu kita buat aturan, KPU buat aturan. Kamu berharap tapi ini rambu-rambunya tidak boleh melewati rambu-rambu. Kemudian di pemilu juga ada wasitnya, karena ini pertarungan ada wasitnya. Wasit di pemilu itu namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Jadi terlepas kayaknya tidak ada. Jadi diawasi jangan sampai KPU-nya main kotor. Setelah kita mutakhirkan data, kita masuk ke proses pencalonan. Ini kan sudah selesai proses pencalonan, karena sudah ada calon. Di calon itu juga ada syarat-syaratnya. Untuk jadi calon ketua OSIS atau ketua OSIS, syaratnya ini. Kemudian diverifikasi oleh panitia dan lahirlah para calon. Kan sudah ada, dia punya syarat-syarat. Saya harus kelas berapa? Ya, ada syarat. Setelah itu di pemilu dan pilkada ada kampanye. Saya mau tahu apakah ini teman-teman
Pasal kalau diberikan kesempatan, ya bukan terminologinya bisa saya bukan kampanye. Misalnya menyampaikan visi misi, itu kan bentuk bagaimana kita memperkenalkan diri. Di pilkada itu juga para calon kampanye itu untuk menyampaikan, saya nanti buat ini, saya buat ini, supaya orang tertarik. Sudah sampaikan visi misi. Biasa, teman-teman sampaikan setinggi-tinggi, tidak apa-apa. Sebagai itu saya mau buat ini, saya akan memperjuangkan ini. Itu dengan batasan-batasan. Jadi persis ini sebenarnya prosesnya sama, tapi dalam kondisi yang berbeda. Di pemilu kita ada kampanye. Di sini ada pendidikan visi supaya meyakinkan orang untuk memilih. Kemudian nanti sampai dengan hari pemilihan, apakah mau pakai mekanisme metode yang KPU pakai, dibuat bilik suara, dibuat kotak suara, surat suara, ya. Di surat suara itu ada gambar calon, nomor urutnya, luar biasa. Sudah ada. Artinya kami dalam konteks CWPN negara ini bersyukur bahwa proses ini sudah diadaptasi dengan begitu baik oleh Abdul Rahman. Tepukan. Mudah-mudahan dengan proses yang baik itu, yang terpilih nanti adalah juga yang terbaik. Tapi juga yang tidak terpilih, jangan langsung blok nomor WA-nya calon. Kita harus punya satu, kita berjiwa bersama. Satu pilkada itu, kalau teman-teman perhatikan bagaimana mereka saling hujat di musuh. Mudah-mudahan tidak. Ini kita satu rumah ini, rumah Arnold Wisdase. Dan sampai hanya karena pemilihan ini, satu dan satu ketemu sudah mulai buat. Hindari yang namanya hoax. Hindari yang namanya hoax. Menyebarkan isu-isu kebohongan. Di kampanye pemilu itu ada dua macam kampanye yang dilarang. Yang pertama namanya black campaign, kampanye hitam. Yang kedua namanya negative campaign, kampanye negatif. Kampanye hitam itu apa? Menyebarkan informasi yang tidak benar terhadap salah satu calon. Disebar informasi mungkin lewat akun palsu begitu. Ini calon begini padahal tidak mungkin. Yang kedua, negatif campaign, isunya benar, tapi dibesar-besarkan, itu tidak. Jadi dalam kampanye atau penyampaian visi, sampaikan apa yang mau dibuat, sampaikan apa yang mau dilakukan saat teman-teman dipercaya untuk menjadi pemimpin organisasi itu. Sekali lagi kami meyakini dan ini pengalaman. Saat kita berorganisasi dengan baik, sebenarnya itu kita membentuk yang namanya jejaring. Kita membentuk yang namanya jejaring. Dan sekali lagi, dampaknya kita berdasarkan sekarang. Tapi nanti saat kita sudah mulai berinteraksi dengan dunia kerja, kemudian kita dinilai dengan jejaring organisasi. Mudah-mudahan proses ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demokrasi itu tidak berjalan baik kalau kita tidak tanamkan itu sejak dini. Dan kami sekali lagi berterima kasih. Proses itu ternyata dijalankan secara baik di sekolah. Kami baru ini yang kedua kali.
kami diundang dalam proses seperti itu. Yang lain paling mereka hanya misalnya mereka kita pinjam di kotak suara, hanya bersurat saja gitu. Tapi prosesnya di sana itu tidak terlibat. Nah ini justru kita dilibatkan. Bagaimana kita menyeluruhkan ilmu-ilmu demokrasi itu bisa diterapkan dalam prosesnya sini. Maka tentu orang bilang kita juga. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita dipercayakan dalam perkara yang besar. Marilah kita setia dalam hal yang kecil ini. Posisi ini termasuk organisasi yang kecil tapi punya nama. Siapa tahu suatu ketika kita dipercaya pada organisasi yang lebih besar. Ya, nah, ini hal yang dapat kami bagikan, Pater dan juga Bapak Ibu Guru, para ibu, teman-teman semua. Kami meyakini bahwa jika dikemas secara baik proses ini, jika dikemas dalam asas juga tunjuk itu, yakin bahwa pemimpin organisasi yang dihasilkan itu adalah pemimpin yang berkualitas. Dan kualitas pemimpin itu dinilai salah satunya dari keputusan dan kebijakan yang diambil. Apakah keputusan dan kebijakan itu berdampak tidak kepada organisasi? Jadilah pemimpin. Kita ini juga adalah pemimpin, ya, walaupun tidak dalam konteks organisasi. Kita kan pemimpin untuk diri sendiri. Bagaimana kita mampu memimpin diri sendiri? Kalau diri sendiri saja tidak mampu kita pimpin, kita arahkan ke jalan yang baik, bagaimana kita mau memimpin sekian banyak orang? Selamat berdemokrasi. Selamat berdemokrasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Is yang telah merupakan materi terkait dengan gambaran demokrasi. Pater, Bapak Ibu Guru, pegawai serta dari semua saya kasih. Ya, tadi kita sudah mendengarkan secara baik. Ya, ini titik fokusnya kembali kepada kami semua. Ya, untuk saat hari ini besok dan lusa kita akan melaksanakan pesta demokrasi kita di Almar ini. Jadi Pak Is, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan, kami mengikuti prosedur yang bersangkutan. Jadi hari ini dalam tahapan proyek itu ada 4 pengenalan. Nah, jadi pertama adalah adik-adik akan diberikan bekal materi terkait dengan demokrasi itu seperti apa. Dengan tahapan-tahapan yang sudah tadi Bapak Is sampaikan secara baik, secara lengkap. Semoga adik-adik semakin memahami. Lalu tadi juga ya poin penegasan dari Bapak Is adalah ada asas, lalu bagaimana prosedur kriteria dalam pemilihan. Kami juga teman-teman bersama teman-teman panitia sudah melaksanakan semua itu. Lalu tadi juga ada menyampaikan kampanye kami dalam bentuk memaparkan visi misi Pak Is, dan itu dijadwalkan besok. Dari ketiga paslon ini mereka akan memaparkan visi misi. Ada debat kandidat di situ juga ada, sehingga nanti akan ada adik-adik moderator yang akan memandunya besok. Lalu debat, dari ada pertanyaan bisa dari kami, dari guru atau dari teman-teman mereka mempertanggungjawabkan ada yang paparkan dalam visi misi. Lalu setelah itu nanti di agenda selanjutnya di aksi besok itu adik-adik mereka akan didampingi oleh Bapak Ibu pendamping tim P5 untuk membuat surat suara. Jadi mereka di awal modul tadi saya jelaskan peranan, karena P5 ini adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu sehingga timnya masuk. Jadi adik-adik mereka membuat desain gambar surat suara itu dari mereka yang buat. Lalu mereka juga akan nanti sebentar membuat publik suaranya. Nah, dari Bapak Isma pinjam di sana, kami tidak, kami ini melatih mereka untuk membuatnya sendiri secara mandiri. Nah, seperti itu. Lalu nanti hari Sabtu aksinya di hari Sabtu Pak Is untuk pencoblosan. Lalu setelah pencoblosan tahapannya kami lalui juga seperti itu. Setelah pencoblosan ada nanti di bagian pendaftaran, mereka mengambil surat suara,
mereka menuju ke bilik suara, coblos, mereka masukkan di kotak suara, dan sampai pada sidik jari mereka sebagai bukti bahwa mereka sudah menggunakan hak suaranya secara baik. Nah, lalu setelah semua proses itu selesai, ada penghitungan suara. Ya, dalam dari KPS ada tim panitia yang dia mengumumkan siapa ketiga paslon hari ini pemenang pemilihan. Lalu sampai pada nanti terakhir ada pidato kemenangan dari mereka. Jadi itu sedikit gambaran kegiatan kami yang diawali hari ini sampai dengan puncaknya di hari Sabtu. Ya. Jadi seperti ya adik-adik semua kita sudah dengar tahapan yang disampaikan oleh Pak Is juga, nah, tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita siapkan yang seperti di awal tadi para yang sampaikan anak umum. Partai, Pak Is, Bapak Guru, pegawai serta adik-adik semua. Sesi selanjutnya mungkin kita tanya jawab dari adik-adik mereka, silakan bertanya sebanyak-banyak mungkin. Mungkin ada hal satu dua puluh informasi yang mungkin adik-adik mereka belum paham. Dari bisa dari paslon juga boleh, terbuka untuk umum. Namanya kita demokrasi, jadi terbuka untuk umum. Ya. Silakan Pak berikan waktu seluas-luasnya para adik untuk bertanya terkait dengan demokrasi. Bapak dan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariana Krisanda Lufi. Biasa dipanggil Nisa, saya dari kelas 11D. Dari sini saya akan mengajukan pertanyaan. Namun sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan cerita sedikit. Jadi saya pernah baca ada satu ungkapan dari salah satu filsuf yang bernama Aristoteles. Dia menyebut sistem pemerintahan suatu negara yang paling buruk adalah demokrasi. Alasannya sederhana. Jika warga negaranya bodoh, maka orang yang akan dipilih untuk menjadi pemerintahan juga adalah orang bodoh, atau setidaknya tidak mengerti soal program-program mana yang baik dan mana yang tidak baik. Intinya, jika rakyatnya bodoh, maka pemimpinnya juga bodoh, berbahaya bagi kelangsungan suatu negara. Jadi pertanyaan saya, sebagai panitia penyelenggaraan pesta demokrasi di NTT, hal apa yang Bapak sarankan kepada kami yang baru belajar soal demokrasi ini untuk menjadi warga negara yang tidak bodoh, yang dapat menilai dengan baik pemimpin mana yang dapat bekerja dengan program-program yang baik dan pemimpin mana yang tidak bekerja dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marta Tundiu dari kelas 11C. Di sini saya mau bertanya, bagaimana apabila jika Bapak menjadi salah satu orang yang menerima serangan fajar? Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika, saya dari kelas 11C. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak. Tadi kan di pemaparan yang sudah Bapak jelaskan kepada kami, Bapak tadi ada menjelaskan mengenai apa itu kampanye hitam dan kampanye negatif. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana cara pihak KPU untuk mengatasi kampanye hitam dan kampanye negatif? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih mereka. Oke, baik, kami untuk sesi pertamanya 3 penanya dulu, mungkin nanti langsung dijawab oleh Pak Is. Ya baik, terima kasih. Ini kritis sekali. Ya. Teman-teman yang lulus jajan ini kritis sekali. Saya coba mengurai satu persatu. Yang pertama tadi lupa catat namanya. Isa. Memang itu pendapat Aristoteles. Jadi Aristoteles bilang sistem pemerintahan yang paling buruk itu demokrasi. Tapi Aristoteles itu kita lihat dalam konteks saat Aristoteles menyampaikan hal itu. Saat itu di Yunani itu terjadi yang namanya chaos. Karena chaos itu artinya apa? Kondisi di mana pemerintahan tidak jalan gitu. Lalu rakyat mulai bergejolak. Akhirnya muncul pendapat itu. Kok ini pemimpin yang biasa
kita dalam satu proses demokrasi, tapi justru tidak baik hasilnya. Kuncinya adalah dalam proses. Adakala kita lebih melihat pada hasilnya tanpa melihat proses. Makanya proses itu harus berintegritas. Tahu integritas ya? Integritas itu artinya apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan yang dilakukan. Dan integritas itu harus dimulai dari misalnya di sini panitia. Panitia itu harus punya integritas. Integritas itu harus ditegakkan. Kalau mau pakai asas lu berjudul itu pakai dan tegakkan. Tidak boleh ada semacam toleransi. Ya. Kami di KPU itu bergerak di rel regulasi. Kalau kita keluar dari situ ada Bawaslu. Kalau kita tetap melawan, ada lagi yang namanya penegakan kode etiknya. Jadi sudah diikat dengan regulasi itu. Nah, waktu itu memang belum kuat dari sisi regulasi, sehingga dipermain-mainkan itu proses itu. Akhirnya muncul pemimpin yang tidak berintegritas, rakyat jadi korban. Nah, dari situ untuk apa berdemokrasi kalau hasilnya seperti itu? Nah, kuncinya sekali lagi adalah integritas dan kemudian penegakan hukum. Jadi kalau di sini sudah ditetapkan aturannya seperti apa, tegakkan aturan itu. Kalau aturan sudah ditegakkan, prosesnya sudah bagus dan berkualitas, pemimpinnya pasti berkualitas dan pasti akan menghasilkan kondisi yang baik. Jadi tidak lagi meragukan proses itu. Kalau proses sudah diragukan, ini pasti jadi soal. Maka timbul pesimis kita untuk menjalankan yang namanya demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah pilihan bersama, konsensus bersama dari bangsa ini. Kita sudah pilih itu. Nah, bagaimana kita menikahkan itu prosesnya yang harus ditegakkan lewat pemimpin atau panitia atau penyelenggara yang berkualitas dan berintegritas, penegakan hukum yang tidak pilih kasih. Jadi yang sampai hukum itu ditegakkan hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu, maka prosesnya pasti akan dilakukan, sehingga muncul pendapat Aristoteles tadi. Demokrasi adalah pilihan paling buruk, karena dalam konteks kondisi Yunani pada waktu itu, ya, adik Isa ya. Kemudian Clarita ya, serangan fajar. Kalau menurut Clarita, kalau Clarita dapat terima, ya. Sekali lagi, tadi orang bilang uang itu kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Sekalipun segala sesuatu harus pakai uang. Akhirnya karena kita berpegang pada anomali itu, pada pemikiran itu, maka yang kita harapkan itu adalah saat kontestasi seperti itu, yang kita tunggu adalah uang, yang kita tunggu adalah serangan fajar. Kami sebentar melakukan riset, teman-teman. Riset apa? Penelitian, kajian. Kenapa orang tidak ke TPS saat hari H? Karena salah satunya itu dia belum dapat. Ternyata Jawa walaupun kecil, persentasenya kecil, dia belum dapat. Sementara tetangga sebelahnya sudah dapat. Ya kalau itu tidak usah. Karena kita berpikir sesaat, untuk sebenarnya untuk hal yang besar. Kan menjadi pemimpin bangsa, pemimpin daerah itu hal yang besar. Dalam konteks Arnold Jansen, memimpin ketua OSIS itu juga hal yang besar. Jangan kita mengecilkan hal itu hanya karena kepentingan sesaat.
yaitu uang. Jangan biasakan diri dengan itu. Kalau ditanya bagaimana pendapat Faiz kalau menerima itu, saya jelas menolak. Karena kan yang datang ini berapa titik? Yang teman-teman sering dengar berapa titik? Ada 500. Nah, itu yang biasa kan ada 500. Ya kisaran 100, 150. Ya itu. Dari sisi ini kan kita bilang kecil ya. Tapi karena yang ada dalam benak kita adalah pemilu pilkada itu identik dengan uang. Hanya itu yang kita harapkan. Hilangkan itu dari benak kita. Jadi katakan tidak. Say no to money politics. Say no to money politics. Pilih pemimpin itu juga sama dengan pilih pacar. Tentu kita punya kriteria. Pakailah kriteria itu untuk menentukan pilihan. Saya mau pacar saya itu yang tingginya sekian, rambutnya begini, cantiknya yang di angka berapa. Dengan kriteria itu baru kita bisa menentukan oh ini kualitas pemimpin kita, kualitas pasangan kita seperti ini. Ya, nah kualitas pemimpin kriteria itu kan bisa dilihat dari apa yang mau dibuat. Nah besok itu ada penyampaian visi-misi dengan debat. Nah ini benar. Ternyata ada debat. Kami juga bikin debat pasangan calon dulu. Nah, saya kurang tahu nanti di sini mekanisme seperti apa pertanyaannya sudah diramu, ya. Kami juga begitu. Bahkan kami dengan keterbatasan kami minta panelis, ya, minta bantuan panelis untuk meramu pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa jawaban dari paslon itu menentukan apakah dia memenuhi kriteria tidak. Jadi jangan dilihat dari uangnya, tapi dilihat dari apa yang mau dibuat. Jadi kalau ditanya, kalau ada syarat pacar menurut Faiz, tolak. Itu harga mati, ya, tolak. Say no to money politik. Ya. Bisa bikin tagar juga ya, tagar say no to money politik. Dari ikan. Dan sampai sudah ada kampanye hitam di Agnes ya. Yang pertama, untuk mengatasi kampanye hitam atau kampanye negatif sudah ada aturan. Jadi sudah diatur secara regulatif bagaimana mengatasi kampanye hitam. Yang pertama, kampanye hitam kan ada lebih banyak biasanya lewat media sosial. Di aturan kami, setiap pasangan calon itu harus mendaftarkan akun medsos. Akun medsos itu berada dalam pengawasan Badan Pengawas Pemilu. Jadi diawasi. Jadi setiap kali ada materi-materi atau konten-konten yang berbau kampanye hitam atau kampanye negatif, biasanya teman-teman Bawaslu langsung koordinasi dengan Kominfo. Yang pertama itu memblok akunnya, yang kedua itu lalu koordinasi dengan cyber kepolisian. Kalau itu sudah masuk ranah pidana, nanti ditindak secara pidana. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana mengatasi itu. Tapi namanya teknologi, kadang-kadang orang bilang biasanya penjahat itu satu langkah lebih maju dari polisi. Mereka lebih pintar juga dari Kominfo, lebih pintar dari sana. Biasanya lewat akun-akun bodong. Setelah dilempar ke media, tutup akun. Intinya begini, yang kami lakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu. Kami gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu, bukan saja untuk mengajak orang datang memilih,
tapi bagaimana memilih dengan bijak, termasuk juga bagaimana menyikapi konten-konten yang berbau kampanye hitam. Kampanye hitam misalnya dia menyinggung sara, sara, bukan orang sara, suku, agama, ras, antagonis. Itu supaya masyarakat bisa menilai dan melakukan filter terhadap segala macam informasi. Jadi kami sudah lakukan itu, mematikan secara maksimal, secara masif, tidak saja penindakan jika sudah terjadi, tapi juga bagaimana melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah antisipatif supaya itu tidak terjadi, yaitu dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bagaimana menyadarkan pemilih untuk menghindari hal-hal yang berbau kampanye hitam atau kampanye negatif. Saya berharap dalam proses ini jauhi itu, jauhi. Memang tidak ada satu ketentuan bilang nanti panitia berkoordinasi dengan saya untuk cek ini siapa, tidak tahu. Saya yakin bahwa kita anak-anak, adik-adik ini pikirannya masih murni. Jangan sampai nanti dikotori dengan itu. Ya, mudah-mudahan yang tadi bilang serangan fajar itu hanya sekedar dengar-dengar, tapi jangan sampai kita setelah jadi pemilih kita justru jadi pelakunya. Jangan. Karena memang sudah ada aturan pidananya, bukan cuma yang memberi, tapi yang menerima juga akan dikenakan pidana. Jangan sampai setelah kita jadi pemilih, karena itu ada unsur pidananya dan ancaman hukumannya itu cukup berat, 36 bulan. Artinya kita habiskan masa SMA kita, bisa kita habiskan di perfui. Tahu perfui itu apa? Dilibat. Dilibat itu apa situ? Lapas. Jadi kita masuk mungkin sama-sama di kelas 10, tapi kemudian kita keluar, teman-teman kita sudah kuliah. Menyesal hanya karena 150.000 kita habiskan masa kita di Lili. Karena itu ada pidananya, money politik, 36 bulan kurungan. Baik, nah mungkin itu Bapak Raya menanggapi respon dari teman-teman. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Is. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Is. Terima kasih juga kepada ketiga penanya tadi untuk sesi pertama dan sudah langsung ditanggapi secara baik, secara lengkap. Mungkin untuk sesi kedua, silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rian Kulos dari kelas 11B. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Pak Is dengan pemimpin yang hanya membuat janji-janji manis, di mana pada saat pencalonan ia menjanjikan banyak pembangunan, tetapi pada saat dia sudah menjadi seorang pemimpin, pembangunan yang dilaksanakan itu tidak dijalankan. Dan juga menurut Pak Is, pemimpin yang baik itu seperti apa, atau makna dari kata pemimpin yang baik seperti apa? Sekian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Joyce dari kelas 10. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaannya sudah agak keluar, tapi ini mengenai kasus-kasus serangan fajar. Nah, kira-kira sejauh ini apakah sudah ditemukan beberapa kasus seperti itu dan bagaimana cara KPU untuk menyikapi hal tersebut dan menangani hal tersebut? Sekian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya punya dua pertanyaan. Yang nama saya Rini dari kelas 11A. Di sini saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, apa tantangan terbesar KPU dalam penyelenggaraan pemilu saat ini dan bagaimana cara mengatasinya? Dan pertanyaan yang kedua, sejauh mana KPU telah bekerja sama atau berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan
dan kelancaran dalam pemilihan umum. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isya Kasih dari kelas. Di sini saya bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai banyak orang yang lebih memilih untuk golput dan pengaruh apa yang diberikan terhadap perkembangan sistem pemilihan ini? Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Is. Ya, baik. Jadi sudah ada 7 respon. Kalau saya kalkulasi kegiatan-kegiatan di sekolah seperti ini terbanyak ini. Respon pertama. Biasanya paling 3 angka penanya sudah selesai. Yang pertama Rian. Ini para paslon ini mengenai bentuk ini. Pemimpin yang janji manjur, yang jadi teman-teman semua, kampanye itu yang disampaikan oleh paslon itu pertama itu visi dan misi, kemudian program kerjanya, yang ketiga itu jati diri. Jadi 3 substansi besar dari kampanye: visi misi, program kerja, dan jati diri. Artinya jati diri itu juga dia menyampaikan profilnya, termasuk mungkin pengalaman. Makanya kalau di baliho biasanya itu disampaikan, termasuk dalam debat pasangan calon juga disampaikan dia punya pengalaman. Dan biasanya memang yang dijanjikan itu pasti yang baik-baik. Tidak mungkin orang menyampaikan materi kampanye itu dia bilang pilih saya karena saya ini mantan preman. Pasti janji manis tadi, janji manis. Yang jadi soal itu adalah sulit untuk menepati janji itu. Nah, menepati janji ini kan banyak indikator penyebabnya. Ya, misalnya saat dia memaparkan janji-janji itu mungkin tidak dengan satu tolok ukur yang jelas. Setelah dia masuk dalam sistem itu, ternyata ada hambatan-hambatan strategis. Misalnya anggaran. Ya, itu yang lebih banyak disampaikan seperti kami sering mau wujudkan itu, tapi kita terbatas dalam anggaran. Tapi pengadilan yang paling fair itu adalah saat pemilihan berikut. Misalnya begini, ternyata dia terpilih karena programnya bagus, janjinya bagus, tapi kemudian tidak ditepati. Maka kita bisa mengadili dia dalam tanda petik saat dia calon kembali. Itu pengadilan yang fair menurut saya. Jadi kalau soal apakah nanti dia tidak tepati janji, ya kita tidak bisa, kita perlu mengkaji lebih jauh kira-kira apa penyebabnya. Ya. Karena bisa saja dari katakanlah kalau kita berhidup dari 10 janji misalnya, katakanlah ada 8 yang terpenuhi, tapi 2 ini yang nanti dibesar-besarkan, yang janji mungkin cuma 2 contoh. Nah, jadi kalau kita mau mencari pemimpin, memang kita butuh yang ideal. Pasti kita butuh yang ideal. Kita mau yang ideal. Tetapi tentu ideal itu kan kreatif. Bisa menurut saya dia ideal, tapi menurut dia tidak ideal. Nah, itulah yang namanya demokrasi. Berbeda tapi bukan berarti bahwa kita lalu tidak bersaudara. Berbeda bukan berarti lalu kita saling membangun konflik yang baru. Karena pilihan berbeda itu orang ibaratkan seperti pelangi. Pelangi itu indah bukan karena dia satu warna. Ya, kita lihat pelangi indah karena dia berwarna-warni.
apa itu istilah miji uhid ini apa? Karena SMA juga saya jadi, ya. Jadi jangan sampai berbeda itu, karena Indonesia itu juga dibangun dalam konteks perbedaan. Nah, menilai pemimpin juga seperti itu. Bisa saja kita punya pilihan yang berbeda, tapi kita punya semangat yang sama untuk memilih pemimpin yang ideal. Menurut saya, ini menurut saya, pendapat pribadi. Pemimpin yang ideal itu tentu yang pertama, ya, dia takut Tuhan. Dia takut Tuhan. Sehingga saat dia mau memutuskan satu kebijakan, dia berdasarkan hikmah. Ya, jadi tidak karena merasa dia mampu sendiri. Yang kedua itu mendapatkan legitimasi. Legitimasi tentu kepercayaan dari publik. Nah, legitimasi publik itu didapatkan lewat proses demokrasi. Makanya yang terpilih itu adalah yang punya suara terbanyak, karena dia mendapatkan legitimasi. Yang ketiga itu tergambar dari kebijakan yang diambil. Kebijakan yang tentu kalau orang bilang pro rakyat, yang pro rakyat. Nah, teman-teman waktu menyampaikan visi misi juga perlu menyampaikan sesuatu yang pro siswa. Ya, saya tidak tahu kalau programnya seperti visi misi seperti apa. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Walaupun dia pemimpin, tapi kalau dia tidak rendah hati, maka akan menghasilkan kebijakan yang tidak populis. Rendah hati, teman-teman harus tetap rendah hati. Terpilih, tidak terpilih, tetap rendah hati. Jangan sampai yang tidak terpilih terbawa euforia yang berlebihan, yang tidak terpilih terbawa kekecewaan yang terlalu mendalam, akhirnya menimbulkan hubungan yang tidak harmonis. Rendah hati. Ya, mungkin itu. Dari komisi menangani serangan pajak pernah terjadi dan sudah beberapa kasus itu yang sampai ke polisi. Nah, proses penanganan serangan pajak money politik ini bukan oleh KPU, tapi oleh teman-teman di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Prosesnya begini, ada dua jalur yang bisa dipakai. Yang pertama itu temuan itu karena proses pengawasan Bawaslu, mereka ternyata ketemu kasus. Yang kedua itu laporan. Masyarakat bisa membuat laporan, itu di situ ada bagi uang. Setelah dikaji, memenuhi syarat, terpenuhi unsur, lalu masuk ke yang namanya sentra gakumdu. Di Bawaslu ada sentra gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Di situ ada unsur Bawaslu, ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan. Jadi sebenarnya pemerintah melalui negara sudah punya aware yang sangat khusus untuk money politik ini. Makanya dibuat penegakan hukum. Kalau di gakumdu sudah menyusun, maka bawalah ke kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan. Kemudian terus dibentukkan oleh kejaksaan, lalu dibawa ke meja pengadilan. Ancaman hukuman tadi saya bilang money politik 36 bulan. Jadi sudah ada penanganannya, ya. Jadi jangan sampai teman-teman lebih jangan saya tapi Bawaslu bikin apa? Adalah laporan yang masuk itu juga ternyata tidak memenuhi unsur pidananya, bisa saja. Ya. Tapi ada, saya tidak bisa menggambarkan kira-kira berapa banyak di mana, tapi ada. Nanti kalau datanya saya bisa bagi supaya teman-teman bisa lihat bahwa kita serius dalam menangani yang namanya money politik, serangan pajak. Nah, kalau bukan pajak saja, tapi malam-malam itu serangan malam juga.
Kebanyakan di hari H itu mereka tidak tidur. Mereka ya. Tapi Bawaslu juga tidak tidur. Pernah kejadian kita diajar untuk tangkap tangan di alat. Dan mungkin memang tidak terlalu terekspos sehingga tidak tergambar. Kita tangkap tangan bersama-sama dengan Gakumdu. Dan di Gakumdu itu kan ada polisi, ada jaksa. Jadi serius. Kita penanganan negara ini serius. Karena kita merasa ini akan menjadi budaya yang tidak baik dalam demokrasi. Kemudian untuk Rini tadi di mana? Baik. Tantangan. Salah satu tantangan terbesar kami adalah bagaimana meningkatkan partisipasi. Nanti ini larinya juga ke Asia tadi, menyambut dulu tadi. Kita meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam pilkada baru-baru partisipasi kita itu 72%, termasuk tinggi. Tapi bayangkan ada lebih kurang 20% pemilih yang tidak memilih. Sekalian nanti dengan visi tadi. Golput itu golongan putih, bahasanya pikirannya hitam juga. Golput itu beberapa kategori. Yang pertama itu golput karena calonnya tidak ada. Dia maunya si A, tapi dengan si A ini tidak lolos dalam pencalonan. Akhirnya dia memilih. Golput karena pragmatis. Pragmatis itu maksudnya begini, dia memilih karena berdasarkan suku, berdasarkan agama. Kalau orang sesukunya tidak ada di calon, dia golput transaksional. Ada juga golput transaksional tadi. Jadi teman-teman, orang membayar money politik bukan hanya bayar untuk orang pilih, bisa juga bayar untuk orang tidak memilih. Misalnya begini, sudah bahwa si A ini kayaknya nanti akan menjurus ke lawan, memilih lawan. Dia bayar itu satu TPS. Ini bukan golput. Nah, golput itu tidak pernah menjadi pemenang. Ada juga yang golput idealis. Dia bilang kok pilih juga sama saja. Saya mau hidup begini-begini juga. Pilih juga tetap saya mesti ojek. Ada yang punya pemikiran seperti itu. Karena memang pemilihan itu kan tidak ada dampak langsung untuk kita. Dampaknya adalah bagaimana pemimpin itu yang nanti menyelesaikan kebijakan-kebijakan publik. Nah, golput itu tidak akan pernah jadi pemenang pemilu. Karena di satu daerah di Sumatera Utara, waktu itu yang ikut ke TPS itu hanya 28%. Bayangkan 28%. Tapi apakah yang 72% itu jadi kepala daerah? Tidak. Yang dipilih oleh 28% itulah yang jadi pemimpin. Golput tidak pernah menjadi pemenang. Walaupun dari sisi dari angka presentasinya dia unggul. Tapi apakah dia lalu karena tidak golput jadi tidak ada pemimpin yang dihasilkan? Tetap ada pemimpin dihasilkan dari 28% ini. Apakah kita mau menjual kita punya hak hanya untuk golput? Jadi golput itu sesuatu yang tidak kami rekomendasikan. Kalau tadi say no to money politik, katakan tidak juga pakai golput. Mudah-mudahan nanti hari pemilihan tidak ada golput ya. Semua ikut memilih. Soal menang kalah itu kan proses yang kita sudah sepakati. Kita sepakat bahwa ini yang kita menjalankan. Soal menang kalah bukan soal. Kemudian kerjasama. Dari sisi keamanan kan sudah ada bapak-bapak kita TNI, Polri. Ya.
yang punya kewenangan untuk bekerja sama dengan KPU dalam konteks mengamankan. Tapi kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, terutama bekerja sama dengan partai politik, karena partai politik juga itu punya kewajiban moral dalam proses pendidikan pemilu, terutama untuk para konstituen itu maksudnya pemilih. Semua kolaborasi itu tentu punya tujuan yang sama, bagaimana suksesnya proses demokrasi yang ada di daerah. Termasuk kami juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, satuan-satuan pendidikan yang ada dalam hal untuk proses pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. Nanti teman-teman akan kita kategorikan sebagai pemilih pemula, karena nanti baru pertama kali mau memilih, ya, pemula. Dan kalau pemula itu karena kurangnya pemahaman mudah dimanfaatkan, ya, hanya jadi objek saja oleh para pemain-pemain politik ini. Saudara-saudara, teman-teman jangan dijadikan objek untuk kepentingan mereka, karena teman-teman secara konstitusi diberikan hak. Itu hak, tidak boleh jual hak kita. Kalau dicerita kitab suci kan Esau menjual hak kesulungan, yang terjadi apa? Hidupnya tidak. Jangan sampai juga kita menjual hak yang diberikan negara kepada kita hanya untuk kepentingan. Mungkin itu sudah jawab juga tadi ya, Kesia, dan selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baiklah, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Is telah merespon, menjawab pertanyaan dari teman-teman semua.